Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 088 yang beranggotakan saya sendiri Barsy Abdul Aziz, Fahri Samibatullah, dan Kalbuadi Muhammad Alham. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil final report kami untuk memenuhi tugas praktikum pada praktikum teknik industri 4. Next. Di sini saya akan menjelaskan dari praktikum perancangan bisnis atau teknik laboratori. Next. Baik, yang pertama di sini ada gambaran bisnis dari PT BFK. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan suatu di antara beberapa unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta daya saing bangsa dan bagi pembangunan nasional. Penyebaran kasus positif coronavirus disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang besar dan belum mampu ditangani secara baik oleh pemerintah Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi efek secara masif, baik secara pencegahan COVID melalui PSBB sampai dengan listrik gratis, bantuan sosial tunai, dan pencairan kartu prakerja. Lalu melihat kasus yang sudah ada, bahwa kami ini mengusulkan atau membuat inovasi alat yang lebih nilainya ergonomis dan mempermudah pasien untuk menggunakan alat-alat tersebut. Inovasi yang akan diberikan adalah fitur vakum yang akan mempermudah pengguna untuk mengambil sampel lendir pada pengguna. Sistem kerjanya berbeda dengan alat yang sudah ada pada saat ini, karena pada alat sekarang untuk mengambil sampel lendir masih perlu diambil secara manual, memungkinkan akan merasakan kesakitan pengguna ketika menyesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk mempermudah pasien yang mengalami gangguan pada kesehatan mereka, baik yang mengalami COVID-19, maka dibutuhkan alat bantu untuk mobilisasinya. Salah satunya yang sering digunakan yaitu vacuum swab test. Lalu pada lokasi PT kami yaitu berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Lalu berikut di sini merupakan logo dari PT BFK yang telah kami usulkan. Next. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa yang akan depan. Bisa pada lihat di gambar berikut merupakan struktur organisasi pada PT BFK. Yang pertama ada CEO, lalu di bawah CEO itu terdapat spesialis HRD staff, lalu spesialis finance staff, production manager, sales and marketing manager. Lalu di bawah production manager yaitu terdapat production operator, lalu di bawah sales and marketing manager terdapat sales and marketing staff. Next. Baik, selanjutnya itu ada STP. STP adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan. Yang pertama yaitu ada segmenting. Segmenting adalah proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program-program pemasaran spesifik. Lalu di dalam segmenting itu dibagi menjadi
4. Yang pertama ada geografis. Yang pertama itu ada geografis, yaitu merupakan perusahaan menjual vakum swab test di daerah yang mengalami peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Lalu di sini kami berfokus pada Kota Bandung. Yang kedua ada demografis, yaitu vakum swab test merupakan alat kerja yang dikhususkan untuk lingkungan medis. Vakum swab test akan dijual pada pelanggan yang berprofesi sebagai dokter dan tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga ada psikografis, yang dimana vakum swab test disegmentasikan pada customer yang sudah mendapatkan pelatihan dan keahlian mengenai cara menggunakan alat swab test konvensional, sehingga risiko yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan pemakaian dapat diminimalisir. Lalu ada perilaku, yang dimana vakum swab test ditunjukkan pada konsumen yang sudah memiliki sertifikasi penanganan COVID-19. Lalu yang kedua ada targeting. Targeting ialah kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih suatu atau lebih segmen untuk dilayaninya. Dalam melakukan targeting, PT BFK menggunakan alternatif produk spesialisasi. Asalnya itu PT BFK ingin berfokus pada suatu produk, yaitu vakum swab test. Lalu yang ketiga ada positioning, yaitu bagaimana perusahaan menjelaskan posisi produk pada konsumen. Apa beda produk perusahaan dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Vakum swab test merupakan sebuah alat pada bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh kalangan tenaga kesehatan yang mendapatkan tugas untuk melakukan tracing dan testing kasus COVID-19. Lalu pada produk kami memiliki tagline yang sangat mudah diingat oleh tenaga kesehatan ataupun konsumen, yaitu "Don't worry about testing COVID." Next. Baik, selanjutnya itu ada marketing mix. Yang pertama yaitu ada produk, yang dimana produk merupakan kombinasi antara barang dan jasa dari perusahaan yang dapat ditawarkan pada pasar sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Vakum swab test merupakan alat yang memiliki fungsi seperti alat swab test konvensional, yaitu untuk mengambil sampel lendir yang ada di dalam hidung. Adapun fungsi yang diusulkannya alat tersebut yaitu PT BFK berinovasi agar keluhan para masyarakat tentang sakitnya swab test konvensional bisa teratasi dengan cara yang lebih ramah, yaitu swab test dengan cara disedot. Lalu yang kedua ada price. Price merupakan sejumlah pengorbanan yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Pada produk vakum swab test akan dijual sebesar Rp300.000. Lalu yang ketiga ada place. Place merupakan kegiatan perusahaan yang membuat produk yang tersedia untuk dapat dijangkau oleh konsumen. Proses produksi dilakukan di pabrik di daerah Kota Bandung. Lalu produk tersebut difokuskan untuk dijual di daerah yang mengalami kasus COVID-19 yang tinggi. Lalu yang keempat ada promotion, yang dimana promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Promosi yang dilakukan oleh PT BFK adalah dengan cara memasang iklan dan papan, billboard, membuat iklan pada website, dan membuat serta menyebarkan brosur pada vakum swab test. Next. Lalu di sini ada strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama itu ada sosial media. Kami melakukan promosi produk kami dengan cara melakukan tahap awal seperti melakukan lewat sosial media, khususnya itu pada Instagram dan Facebook. Selanjutnya kami melakukan promosi produk melalui media cetak seperti brosur ataupun papan billboard. Next. Baik, selanjutnya di sini ada estimasi anggaran pemasaran. Yang pertama ada advertising plan, ada Google AdSense. Di sini ada frekuensi per tahun ada 2, cost per unit ada 5. Jadi total cost-nya itu ada 10 juta. Yang kedua ada billboard, frekuensi per tahunnya itu ada 2. Lalu cost per unit ada
750.000, lalu total cost-nya ada 1.500.000. Yang ketiga ada brosur, frekuensinya per tahunnya yaitu 1 dengan cost per unit 100.000 dengan total cost Rp100.000. Kemudian untuk total semuanya ialah Rp11.600.000. Lalu untuk periode per tahunnya dari 2023 sampai 2027 mengalami kenaikan dari Google AdSense dari 10 juta ke 10.200.000 sampai ke 10.824.000 rupiah. Hingga total yang didapatkan yaitu 11.600.000 rupiah pada tahun 2023, 11 juta pada tahun 2024, 12 juta pada tahun 2025, 12.300.000 pada tahun 2026, dan 12.500.000 pada tahun 2027. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada rencana produksi. Yang pertama ada production volume, yang dimana selling volume pada tahun 2023 sebesar 5.639, 2024 5.697, 2025 5.755, 2026 5.815, 2027 5.875. Selanjutnya ada production volume pada tahun 2023 yaitu 5.695, 2024 5.752, 2025 5.810, 2026 5.868, dan 2027 5.926. Lalu di sini ada table product direct material cost, dan untuk analisisnya itu total product direct material cost tahun 2023 itu 1.640.175.000 rupiah. Tahun 2024 1.656 juta sekian. Tahun 2025 1.673.142.000 sekian. Dan 2026 1.689.874.000 sekian. Tahun 2027 1.200.000.000 sekian. Next. Oke, selanjutnya itu ada packaging and holding direct material cost. Yang pertama ada direct material dengan total material handling cost-nya itu 8.200 pada tahun 2023 sampai itu akan mengalami peningkatan sampai tahun 2027. Lalu ada komponen, yang pertama ada box dengan harga packaging cost per unit 1.900. Lalu yang kedua ada lakban dengan packaging cost per unitnya yaitu ada Rp5.000. Lalu total cost of product packagingnya pada tahun 2023 itu Rp39.295.000 sampai tahun 2027 itu mengalami peningkatan. Kemudian pada table order direct material cost, yang pertama ada selang penyambung, mesin vakum, tabung Hukens, dan kateter. Di sini merupakan order cost yaitu 60.000 semua, dan order cost in 2023 yaitu 240.000 semua sampai tahun 2025. Sampai tahun 2027 itu mengalami kestabilan. Kemudian pada yang bawah total direct material cost-nya yaitu pada tahun 2023 sampai 2027 itu selalu mengalami kenaikan. Next. Baik, selanjutnya ada product indirect material cost. Yang pertama ada price tag, yang kedua ada lakban. Pada di sini yaitu total needs-nya pada setiap tahun dari 2023 sampai 2027 itu selalu mengalami kenaikan. Lalu yang kedua ada pada table holding indirect material cost terdapat komponen indirect material yang mana pada tahun 2023 sampai 2027 itu selalu mengalami turun dan kemudian naik kembali pada tahun 2025. Lalu yang terakhir pada table total indirect material cost yaitu pada tahun 2023 sampai tahun 2027 selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Next.
Baik, selanjutnya di sini ada rencana sumber daya yang pada di sebelah kiri yaitu terdapat organisasi strukturnya. Yang pertama ada CEO, ada lalu di bawahnya ada spesialis HRD staff, spesialis finance staff, production manager, sales and marketing manager. Lalu di bawahnya ada production operator dan sales and marketing staff. Lalu ada supply resource need before recruitment. Yang pertama ada CEO, memerlukan 1, spesialis HRD staff 1, sampai dengan production manager 1 dengan total 16, tahun 2024 16, dan 2025 itu ada 16. Lalu ada production kapasitas per tahunnya yaitu ada 5.833. Next. Baik, terima kasih Barsah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan progres teknik. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi setelah dilakukannya rekrutasi. Bisa kita lihat pada layar bahwa CEO tetap memimpin perusahaan. Selanjutnya di bawah CEO terdapat Production General Manager, lalu ada Marketing and Sales General Manager, HRD Manager, dan juga Finance Manager. Lalu di bawahnya Production General Manager terdapat Production Line Head, lalu dan di bawahnya lagi terdapat Production Operator. Nah, pada bagian Marketing and Sales General Manager, di bawahnya terdapat Marketing and Sales Supervisor, dan di bawahnya lagi terdapat Marketing and Sales Staff. Lalu pada divisi HRD, di bawahnya jabatan HRD Manager terdapat HRD Staff, dan yang terakhir Finance Manager dibawahi oleh Finance Staff. Selanjutnya forecasting supply resources needed after recruitment. Bisa kita lihat pada layar terdapat beberapa nama, contohnya yaitu ada CEO dari tahun 2026 hingga tahun 2027 tetap 1 jumlahnya. Lalu ada Production General Manager juga sama, tetap 1. Selanjutnya pada Operator Production pada tahun 2026 berjumlah 11 dan pada tahun 2027 berjumlah 11 juga. Lalu terus ke bawah hingga Marketing and Sales Staff yang pada tahun 2026 berjumlah 1 dan pada tahun 2027 berjumlah 1. Sehingga didapatkan total sejumlah 21 staff pada tahun 2026 dan pada tahun 2027 tetap 21. Next. Selanjutnya terdapat proyeksi keuangan. Bisa kita lihat pada layar, di sini merupakan cash flow-nya. Yang pertama ada direct material cost pada tahun 2023 mengalami kenaikan terus pada tahun 2024. Selanjutnya meningkat terus sehingga pada tahun 2027 mencapai 1.757.158.360. Begitupun juga direct labor salary-nya pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2027 yang sejumlah 594.061.363 sehingga didapatkan total direct cost pada tahun 2023 yaitu Rp2.108.632.105 dan pada tahun 2027 terus mengalami peningkatan sehingga Rp2.355.219.722. Lalu selanjutnya terdapat overhead cost, bisa kita lihat pada layar, terdapat electrical machine expense, lalu indirect labor salary dan seterusnya sehingga total production cost-nya yaitu Rp2.924.394.333 dan seterusnya bisa kita lihat pada layar dengan total production cost dan operasional yaitu sekitar Rp3.672.517.171 pada tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2027 yaitu Rp4.209.835.711. Next. Nah, selanjutnya ada funds requirement.
Pada funds requirement terdapat beberapa poin, yaitu fixed investment, working capital, initiation issue cost, dan trademark cost. Lalu untuk total funds requirement-nya yaitu sejumlah 1.118.711.877. Lalu selanjutnya ada source of fund. Bisa kita lihat pada layar juga, terdapat juga table of calculation. Bisa di next. Selanjutnya terdapat proyeksi keuangan. Berikut merupakan cash flow yang telah kami buat pada praktikum sebelum-sebelumnya. Bisa di next. Dan berikut merupakan proyeksi keuangan, yaitu berupa balance sheet yang telah kami lakukan juga pada praktikum modul-modul sebelumnya. Dan bisa kita lihat pada layar bahwa balance sheet ceknya yaitu strip, berarti balance. Bisa di next. Selanjutnya terdapat analisis kelayakan. Bisa kita lihat pada layar, terdapat beberapa poin, yaitu ada NPV dan PBP. Selanjutnya ada IRR dan juga BCR. Bisa di next. Lalu pada bagian ini terdapat beberapa, yaitu ada an increase in raw material. Lalu pada di bawahnya yaitu ada peningkatan pada raw material. Di bawahnya lagi terdapat pengurangan pada raw material, dan yang terakhir terdapat pengurangan pada raw material. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi final report praktikum perancangan fasilitas industri atau PFT laboratory. Baik, pada slide yang pertama, jarak antar supplier dan kandidat lokasi. Di sini kami mendapatkan 3 alternatif area, yaitu Kompani A di Padalarang, Kompani B di Lembang, untuk Kompani C di Cilengkrang, Bandung. Lalu untuk jarak dari supplier menuju perusahaan, untuk Kompani A kepada supplier 1, 16.650, untuk Kompani A ke supplier 2, 19.580, untuk ke supplier 3, 24.600. Lalu untuk Kompani B ke supplier 1, 4.700. Lalu untuk selanjutnya, untuk Kompani B ke supplier 2, sekitar 4 kilo. Lalu untuk Kompani B ke supplier 3, sekitar 9,5 kilo. Lalu untuk Kompani C ke supplier 1, sekitar 40 kilo. Lalu untuk selanjutnya, untuk ke supplier 2, sekitar 20 kilo. Lalu untuk selanjutnya, untuk ke supplier 3, senilai 17 kilo. Baik, di sini dengan membandingkan ketiga alternatif tersebut, di sini kami melakukan pemilihan lokasi dengan faktor rating, yang dimana dengan menggunakan kuantitatif faktor. Yang pertama ada UMK, ada land cost, availability land, lalu untuk supplier distance 1 sampai di supplier distance 2. Lalu untuk kualitatif faktornya, yang pertama ada haki quality, lalu transportation access, lalu ada nature disaster, lalu ada potential market. Berdasarkan hasil dari kalkulasi faktor rating, faktor kualitatif untuk ketiga alternatif tersebut, yang pertama SDM, itu lokasi, kondisi akses jalan ke lokasi tersebut, keamanan lokasi tersebut dari bencana alam, dan kegiatan bercocok tanam. Lalu didapatkan hasil kami memilih alternatif 2, yaitu yang berada di Lembang, karena nilai score weight rate-nya terbesar, yaitu senilai 5984,60. Baik, selanjutnya ada routing sheet. Di sini terdapat beberapa operasi dengan ada 5 bagian. Yang pertama mesin vakum, selang penyambung, kateter, vakum swab setengah jadi, lalu ada vakum swab test. Yang dimana data routing sheet ini akan dilanjutkan untuk pengolahan data selanjutnya. Lalu untuk di sini kami menggunakan material handling, yaitu box dengan total tersedia 135 unit. Lalu dan juga untuk material handlingnya juga terdapat troli, di mana dengan memiliki dimensi 0,73 cm dikali 0,47 cm
dikali 0,195 cm. Baik, untuk selanjutnya ada determination maksimum. Untuk menentukan maksimum unit load, dipilih berdasarkan unit load lah data yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Maka dengan melakukan pengolahan tersebut, didapatkan total maksimum unit load keseluruhan proses ialah senilai 29. Lalu untuk luas area, sini kami memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama ada milling mesin 1 dengan total area 20 meter persegi, dan diakhiri dengan area shipping yang total areanya 4 cm dengan total keseluruhan area untuk pabrik kami itu senilai 184 meter persegi. Lalu untuk selanjutnya, untuk setiap fasilitas terdapat satu mesin. Lalu selanjutnya ada from to chart. Untuk from to chart, untuk material handling equipment PT BFK menggunakan tipe maintenance, yaitu penggantian roda troli dan pemberian pelumas setiap bulannya. Sedangkan untuk material handling cost per meternya ialah sebesar 10.709. Lalu dilakukannya pencarian total material handling cost dengan cara mengalihkan jarak perpindahan dari material handling pada setiap aktivitas dikalikan dengan material handling cost per meter yang telah didapatkan. Setelah didapatkan biaya material handling pada setiap aktivitas, dilakukan perhitungan dengan tabel FTC atau from to chart, sehingga didapatkan total material handling cost dengan metode FTC sebesar Rp1.145.812. Lalu selanjutnya berikut merupakan hasil initial layout setelah dilakukannya ARC atau Activity Relationship Chart. Lalu selanjutnya di sini kami akan menampilkan final layout dengan menggunakan software SketchUp. Baik, terima kasih Fahri. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan pada final report praktikum analisis perancangan sistem
dan basis data. Bisa di next. Nah, berikut merupakan database, yaitu bisa kita lihat pada gambar. Di sini kami membuatnya menggunakan website Draw.io. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat user, lalu ada raw material log, ada WIP log, product log, raw material, WIP, lalu ada juga produk. Bisa di next. Nah, berikut merupakan UI UX prototype yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan software Adobe XD dan juga website Figma. Pada bagian ini kami membuat rancangan untuk nantinya dijadikan sebagai website kami. Pada gambar terdapat login page, admin homepage, lalu terdapat juga master data admin homepage pada bagian master data. Bisa di next. Nah, di sini merupakan hasil website yang telah kami lakukan. Di sini kami membuatnya menggunakan software Visual Studio Code, lalu menggunakan software XAMPP dan juga website MySQL. Bisa kita lihat pada layar, terdapat login page, admin homepage, dan juga master data admin homepage pada bagian master data. Bisa di next. Baik, kami cukupkan sekian video presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.